Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya ya. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima untuk mata kuliah Internet of Things. Nah, di sini kita akan bahas pertemuan limanya mengenai blok sektor dan arsitektur. Di mana di sini ada Etsy, ada IT2, kemudian ada ITF. Nah, di sini kita akan bahas blok sektornya dulu. Nah, di sini ada blok IoT, ya, blok sektornya. Di sini ada 3 bagian untuk blok sektor di IoT. Ada things, yaitu barang fisiknya, ya, bisa handphone, bisa remote dan lain-lain ya. Di sini berkaitan dengan modul wireless. Kemudian ada jaringan internet. Nah, kemudian di sini ada platform cloud. Ini nanti akan menjadi sebuah big data ya yang akan menyampaikan sebuah informasi. Nah, di sini blok arsitektur Etsy atau European Telecommunication Standard Institute ya. Di sini dia akan membentuk inisiatif untuk mengembangkan Network Function Visualization atau NFV. Nah, NFV ini tujuannya mentransformasikan satu penyedia layanan jaringan internet dengan mengembangkan teknologi visualisasi ya untuk menggabungkan ya berbagai tipe perangkat jaringan ke dalam server, switch maupun storage ya yang nantinya akan ditemukan pada data center, kemudian node jaringan, kemudian perangkat yang ada di sisi pelanggan. Nah, nanti akan melibatkan implementasi fungsi-fungsi jaringan dalam bentuk perangkat lunak atau software. Nah, nanti ini akan bisa dijalankan ke perangkat server tanpa memerlukan adanya instalasi perangkat baru. Nah, untuk ide utama di NFV ini itu mengembangkan elastic network ya, yaitu nanti akan melakukan migrasi ya dari hardware dengan cara yang serupa seperti data center dengan menggunakan software defined network atau SDN. Nah, di sini ada 3 proyek yang berkaitan dengan NFV tadi. Ada Open NFV atau OpenNFV, ya ini digagas oleh Linux Foundation dengan menggunakan OpenStack sebagai virtual infrastructure manajernya atau VIM. Nah, 2 proyek lainnya diluncurkan tahun 2016. Pertama dari laboratorium Telefonica di Spanyol, ya, bersama Etsy, yaitu Open Source Mano atau OSM. Yang kedua diinisiasi oleh perusahaan Tiongkok. Di sini dalam hal ini ada China Mobile. Ya, di sini bekerja sama dengan Huawei. Ini digagas bersama dengan Linux Foundation yang awalnya dikasih nama ya Open Orchestrator Project atau OpenO. Ya, namun baru saja bergabung dengan proyek ENT atau Exchange Control, kemudian Orchestration, kemudian ada Management and Policy atau ECOM. Ini tahun 2017. Tepatnya tanggal 23 Februari. Nah, di sini akan membuat Open Network Automation Platform atau ONAP, ya, atau ONAP. Nah, di sini ada bagian untuk VNPS-nya, ya. Ini Virtual Network Function. Ya. Ini ada di bawahnya ada infrastrukturnya. Ada virtual compute, kemudian storage-nya, kemudian network-nya yang dilakukan secara virtual. Kemudian ada player-nya, ya, di mana
Ini fisiknya yang begini. Nah, ini secara virtual. Nah, ini yang NFV Management and Orchestration NFV Mano tadi itu digabungkan jadi satu, ya, di mana ada beberapa layer di situ. Ada orkestratornya, ada manajer PNF-nya, kemudian ada visualizer-nya. Itu dijadikan satu dalam blok ini. Nah, untuk blok sektor IT2T di sini ada Smart City, Smart Transportation, Smart Building, kemudian Smart Energy, Smart Industry, dan Smart Health, serta Smart Living. Nah, ini menggambarkan referensi IoT dari I2T, ya, yang ada 4 lapis, ya, serta kemampuan manajemen dari tingkat keamanan yang berlaku dari semua lapisan. 4 lapisannya di sini. Nah, di sini ada untuk manajemen capability-nya dan ini bagian security-nya. Nah, ini untuk IoT application, kemudian generic support, kemudian specific support, kemudian network capability, transport capability, device, dan gateway. Nah, di sini untuk kemampuan manajemen secara umum, ya, meliputi manajemen perangkat, kemudian manajemen topologi jaringan lokal, kemudian manajemen lalu lintas, ya, dan kemacetan jaringan, misalkan kondisi network overflow. Kemudian kemampuan umum, ya, seperti otorisasi, autentikasi, kemudian validasi, kerahasiaan, dan perlindungan integritas. Kemampuan spesifik di tiap lapisan itu berhubungan dengan persyaratan aplikasi yang spesifik, misalkan persyaratan keamanan, kemudian pembayaran mobile, dan lain-lain. Kemudian masuk ke model referensi IoT yang namanya IoT World Forum atau IWF. Nah, ini IWF ini satu kegiatan tahunan, ini disponsori oleh teknologi, ya, kemudian mengumpulkan perwakilan dari pemerintahan, bisnis maupun akademisi untuk melakukan promosi adopsi pasar IoT. Nah, sini IWF ini diprakarsai oleh pemimpin industri seperti IBM, Intel, dan Cisco. Nah, model rangka kerja ini, ya, untuk membantu industri mempercepat penerapan IoT ini dirilis tahun 2014, tepatnya bulan Oktober. Nah, model ini melengkapi model referensi I2C, ya, dokumen I2C tadi fokusnya pada level perangkat dan gateway untuk mendukung pengembangan standar interaksi antar perangkat IoT. Untuk dokumen IWF ini diperhatikan mengenai pengembangan aplikasi, kemudian middleware, kemudian fungsi-fungsi yang mendukung IoT berbasis perusahaan. Untuk blok sektor IETF-nya atau Internet Engineering Task Force di sini, EDU bekerja sama dengan IANA, itu telah membatasi penggunaan umum berbagai alamat IP yang digunakan secara khusus. Untuk alamat ini biasanya digunakan untuk lalu lintas multicast, untuk menyediakan ruang pengalamatan dan penggunaan tidak terbatas pada jaringan pribadi. Nah, untuk IoT ini mengacu pada perangkat yang sering terhambat dalam kemampuan komunikasi, kemudian komputasi, sekarang itu menjadi lebih umum terhubung dengan internet atau setidaknya ke jaringan IP. Ya. Untuk berbagai layanan yang dibangun di atas kemampuan perangkat ini bersama-sama menyediakan. Ya, nantinya diharapkan perkembangan tadi itu akan mengantarkan lebih banyak komunikasi mesin ke mesin, ya, dengan menggunakan internet tanpa melibatkan pengguna manusia secara aktif. Jadi nanti ke depannya manusia hanya sifatnya pasif, ya, bukan aktif lagi.
dia hanya sebagai pengawas saja. Kemudian IoT ini area teknologi yang berkembang pesat dan terhubung dengan sejumlah teknologi, ya. Ini ada beberapa kelompok kerja IETF itu mencakup berbagai area yang sedang dikembangkan, yaitu mengembangkan protokol secara langsung, relevan dengan IoT dengan aspek komunikasi dan keamanan. Protokol ini nantinya akan digunakan di berbagai perusahaan, serta organisasi dan aliansi standar IoT untuk membangun dan menentukan sistem yang bisa dioperasikan. Karena sifat berdistribusi dari pengembangan dan penggunaan protokol IoT itu seringkali diperlukan koordinasi antar kelompok yang bekerja pada IoT tadi. Untuk Direktorat IETF ini, IoT merupakan kelompok penasehat ahli, ya, yang dipimpin oleh Direktur Area IETF-nya dan Ketua Direktorat IoT. Nah, tujuan utama untuk Direktorat IoT itu koordinasi dengan IETF-nya, itu tentang pekerjaan yang berkaitan dengan IoT dan meningkatkan visibilitas standar IoT ini. IETF ini ya organisasi dalam khususnya pengembangan IoT itu pengembangan standarnya, ya, atau dengan kata lain SDO-nya, kemudian aliansi industri, kemudian organisasi yang lain. Nah, ini sebuah posting dari blog IETF memberikan gambaran bahwa tentang pekerjaan IoT sedang berlangsung dalam IETF. Nah, itu saja untuk materi pertemuan kelima. Ya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA. Kemudian jangan lupa absen ya. Oke, saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.